Saya pribadi tidak percaya dengan namanya Mobi yang begitu sangat saya benci, yang begitu sangat dilema buat diri saya. Buat apa sih Mobi gitu? Karena apa? Banyak orang-orang yang bilang kamu bodoh, kamu tolol, untuk apa kamu menyiksa diri tanpa kamu harus yakin apa sih Mobi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dengan saya Eko Yudo Tamtomo dari Miracle of Birth Indonesia. Berikut ini saya bersama seorang ibu dari Karawang, tapi aslinya dari Bandung, yaitu Ibu Sri Ratna Yuliani. Beliau akan bercerita banyak mengenai bagaimana kanker itu sebenarnya bisa dilawan. Tetapi yang menarik adalah di mana berawal dari ketidakpercayaan dan ketidakyakinan mengenai gaya hidup Mobi itu. Semuanya tidak dipercaya, tapi kemudian perlahan apa yang kita sampaikan itu merubah cara berpikirnya karena saudara-saudaranya yang selalu membantu beliau untuk mendapatkan keyakinan itu. Saya mungkin akan lebih nyaman kalau andai kata langsung Bu Ratna yang menceritakannya. Silakan Bu, perkenalkan diri dulu. Silakan. Baik. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Yani dari 0823. Ya. Saya anak buahnya Pak Eko yang terbaik dan terbaik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Allah. Saya bisa dipertemukan dengan Mobi ini luar biasa. Aduh, jadi nangis lagi Pak Eko. Maaf, bukan lebay ya. Ya, ya. Saya bersyukur sekali intinya. Banyak yang mensupport saya di Mobi awalnya. Saya tidak percaya. Saya dilema, saya sempat down, saya sempat sesuatu itu menjadi sangat kritis di hal kesehatan lah. Artinya untuk bagaimana saya harus sembuh. Ibu Sehingga sakit apa? Ibu sakit apa supaya pemirsa juga tahu, Bu? Silakan. oh iya, saya kena tumor di payudara sebelah kanan. Saya ada tumor di rahim, 3 benjolan, terus miumnya sama kista. Kista saya 25 cm juga sudah membesar. Terus miumnya juga sudah membesar sekitar 25. Tapi semenjak di Mobi ini alhamdulillah banyak perubahan yang sangat saya alami luar biasa. Intinya rasa syukur saya dengan perjuangan Mobi ini luar biasa Pak Eko. Nah, gimana kok bisa setelah Ibu kan mengetahui penyakit Ibu sudah ke dokter, Ibu mencari komparasi perbandingan, terus kok tiba-tiba bisa kenal Mobi? Itu gimana ceritanya? Awalnya sogokan Pak dari kakak saya yang kena penyakit diabetes akut juga yang di Oh iya Bandung. gitu. Ya, awalnya itu, tapi dengan berjalannya waktu selama 2 minggu itu di bulan Desember saya ngikutin Pak, maling-maling seperti anak kecil makan permen. Ayo ikut Mobi, tapi saya tidak mau gitu. Padahal buat apa sih saya harus menghilangi rasa saya, begitu nikmatnya udah Tuhan kasih. Sehingga saya harus menghilangkan buat makan telur, makan ini, lah nasi. Saya butuh protein, oke, butuh gizi, oke. Tapi yang lain vitaminnya hilang. Saya harus makan apa, dan saya lemas. Saya coba Pak awalnya 3 telur. Dari situ saya memproses lagi ke detox. Ya memang awalnya maaf, saya agak-agak nakal sedikit lah. Makan nasi, makan sambal saya masih ikutin. Tapi di akhir Desember saya kayak merasa dilema lagi Pak. Buat apa sih Mobi gitu. Di dorongan itu ada lagi bisikan, kamu mau sembuh atau tidak? Kalau kamu mau sembuh silahkan jalani di Mobi. Mobi itu tidak pakai duit, tidak pakai tenaga, cuman kamu ikutin saja. Kalau memang itu prosesnya kamu bagus, silakan. Kalau tidak bagus, kamu tinggalkan. Akhirnya di akhir Mobi, di akhir Desember, saya periksa lagi ke dokter. Dok, bagaimana kesembuhan saya bisa nggak? Tanpa harus disuntik. Setiap bulan saya disuntik 3 kali, Pak. Tulang belakang. Oh, itu tulang belakang, ya. Iya, punggung karena ini sebelah
nggak ada rasa sama sekali. Hmm. Pendengaran saya hilang. Dan saya pun kalau di rumah teriak-teriak Pak, kayak orang marah-marah, padahal nggak dengar sama sekali. Nah itu sakit Pak, sampai ke sini sudah menjalan. Nah dokter bilang, katanya saya udah stadium 1 atau mau menginjak ke level 2 itu. Saya tipe orang bandel Pak, namanya rumah sakit kan nggak cukup biaya sedikit Pak, banyak. Iya, banyak banget itu. Iya, sedangkan kami kan memikir lagi, memproses, daripada saya harus mengeluarkan lagi uang begitu banyak. Saya maaf sudah menjual mobil 1 untuk biaya saya waktu pas saya masih di Surabaya. Pengen sembuh, tapi ternyata saya tidak sembuh karena kurang yakin. Akhirnya proses di MOBI dari Januari, saya mulai tuh Pak ngikutin makan telur dari 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 10. Itu 1 hari saya habis 20 tanpa saya. Sudah mulai yakin atau sudah mulai mengetahui cara berpikir MOBI Bu? Saya suka sharing dengan kakak saya Pak. Padahal saya waktu itu pertama yang kali saya hubungin kan Pak Eko. Karena Pak Eko tidak ada respon sebentar, akhirnya saya diarahkan ke Pak Marianto. Alhamdulillah saya bisa dengan sharing Pak Marianto, cuman belum dimasukkan ke anggota MOBI. Tapi sudah, proses itu saya jalani dari awal. Saya tidak pernah mau ke dokter lagi karena saya udah rasa kebencian yang luar biasa. Bukan benci dengan dokternya, dengan saya berobat terus tidak ada hasil, tidak sama sekali pencerahan. Saya cuman datang ke dokter, terapi, saya ronsen, perkembangan saya foto ke Pak Marianto. Setiap itu saya selalu foto. Tidak pernah mau namanya obat dokter, banyak Pak. Ini obat dokter banyak sekali saya di tas. Waduh, sampai 1 tas Bu? Iya, saya simpan karena saya tidak mau. Semenjak saya ngikutin di MOBI Januari, obat yang kanker itu, yang tumor untuk menghilangkan sakitnya, saya simpan Pak. Saya umpetin, saya makan telur terus. Saya tambah telur itu menjadi 10. Satu hari dari jam 7 saya makan Pak, karena saya lapar. Iya. Saya lapar. Saya beli VCO sendiri karena proses katanya Pak ini ikutin Bu jalur itu. Di situ saya dilema lagi, saya down lagi karena banyak orang-orang yang bilang kamu bodoh, kamu tolol, untuk apa kamu menyiksa diri tanpa kamu harus yakin apa sih MOBI. Biarkan antara saya dengan Tuhan, biarkan saya dengan jalani. Kalau kamu memang mau biayakan saya ke rumah sakit, silakan uang kasih saya akan berobat. Saya sampai tantang ke kakak saya. Saya ngikutin proses MOBI di Januari Februari berjalan Pak. Saya rasakan dari kencing saya yang tadinya kurang sempurna, BAB saya tidak sempurna, saya sempurna Pak. Alhamdulillah. Normal kembali. Tadinya saya Pak setiap buat BAB itu keluar darah Pak. Saya tipe siklus badan yang sangat ringkih karena dari HB saya yang biasanya cuma 110, 60 per 40 itu sering sekali saya alami. Kebas lagi. Bulan Februari saya kebas Pak. Saya merasa kayak lumpuh, padahal kata Pak Marianto itu ngedetok Bu, sabar aja. Kasih kekuatan untuk diri Ibu sholat. Saya berusaha olah nafas seperti apa, saya tidak tahu caranya olah nafas. Saya belum tahu namanya olah nafas seperti apa. Saya ngikutin olah nafas itu kalau nggak salah di bulan Maret Pak. Maret, tapi saya menjalanin apa yang diminta Pak Marianto. Alhamdulillah. Pertama yang mengecil itu kista. Kista Ibu mengecil setelah berapa bulan Bu? 2 bulan saja langsung mengecil Bu? Mengecil. Karena saya, jujur Pak, karena saya memprotek diri saya, biarkan saya lapar, biarkan saya kekurangan macam-macam, saya sudah menikmati rasa makanan seperti apa. Karena saya yakin semua penyembuhan itu bukan orang lain, diri saya sendiri. Karena memang saya tipe orang yang sangat keras Pak dalam segi hidup, dalam segi pola pikir, karena mungkin kurang bimbingan sebelum ada di MOBI. Tapi semenjak ada di MOBI, jiwa saya tenang, pikiran saya pun tenang, saya ngejalanin apapun nyaman. Dan itu prosesi anus
yang tadi yang membengkak, saya dibilang abses Pak, karena di itunya keluar Pak, mohon maaf. Karena saking kerasnya. Mirip kayak wasir jadi Bu ya? Iya, saya udah melevel lumayan Pak wasirnya, karena sudah harus operasi. Udah keluar. Ikutin mobil, saya tambah lagi telur Pak, 30. Tuh hari saya konsumsi pagi itu 30, malamnya saya cuma 3. Jadi ini Ibu sudah tahap yakin sekali dengan Mobi sehingga Ibu mau melakukan gaya hidup ini. Iya Pak, saya yakin. Dari tidak percaya menjadi percaya sampai akhirnya meyakini dan kemudian saya harus makan 30 telur setiap hari. Tunggu, saya berat badan saya hampir 80, sekarang alhamdulillah selama saya ikutin Mobi itu sudah 61 kilo. Oh, ideal, luar biasa. Kurang Pak, 50 harusnya. Oh iya, oh iya, baik. Silakan lanjut Bu. Iya, Maret saya di ronsen lagi, dokter kaget. Kenapa Bu, benjolannya kok agak menipis? Ini dari scan diameternya itu mengecil. Ibu makan apa? Konsumsi apa? Jangan makan obat herbal. Saya bohong Pak. Saya minum obat dokter. Kalau nggak kayak gitu, nanti saya nggak sembuh. Saya bohong. Karena saya memang nggak mau Pak, tubuh saya itu bukan nyaman. Si ginjal saya panas. Setiap saya minum obat konsumsi dokter, saya panas Pak. Dari tulang ekor saya pun bermasalah. Tidak nyaman untuk digerakkan sholat dan untuk berjalan itu ngilu Pak. Sudah mulai ngilu lagi di bulan Maret. Saya sampai nangis lagi ke Pak Marianto. Saya harus lepas dari Mobi. Saya harus bagaimana, karena banyak sekali yang bertentangan, sehingga dokter pun menyarankan kalau ibu mau fatal dalam hidup, makan yang banyak. Saya bilang balikin lagi, bukan dokter yang menentukan saya mati atau hidup, Allah. Karena semua nyawa itu bukan punya dokter, saya punya Allah. Saya yakin saya akan sembuh. Saya akan taruhkan nyawa saya untuk kesembuhan saya di program saya ini. Akhirnya dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Silakan ibu lanjutkan. Kalau memang ibu berhasil, saya akan ikut anggota mobil, asal ibu benar-benar buktikan buat saya. Saya buktikan Dok. Pak Eko. Kenapa dokter malah tertarik dengan langkah ibu? Karena beliau istrinya kena kanker otak, kanker payudara, dan ada di tulang sumsumnya bermasalah. Dokter ini adalah dokter onkologi, dokter kanker ya dia? Kanker sama istrinya ahli bedah Pak Eko. Dua-duanya dokter. Nah beliau alhamdulillah semenjak lihat proses saya dari bulan Maret sampai bulan April, simium saya alhamdulillah juga Pak, yang tadinya membesar jadi 15 cm. Itu dari 25 cm. Dari 25 menjadi 15, mengecil dia? Mengecil alhamdulillah. Perubahan tubuh saya pun semakin mengecil lagi Pak Eko. Iya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali, saya sangat bersyukur. Semakin yakin lagi, saya tambah lagi Pak, konsumsi ikan. Tapi saya kolaborasi dengan ganggang laut yang luar biasa saya temukan Pak. Ternyata saya punya saudara yang di Malaysia itu gunakan ganggang untuk penyembuhan kanker, sel tumor, semua yang penyakit itu di ganggang Pak. Bukan di rumput laut atau bukan di daging. Tapi telur dengan ganggang yang paling bagus saya jus Pak. Saya bagaimana Bu? Alhamdulillah 4 bulan ini dari Desember ke bulan April, tumor saya yang di payudara menipis Pak. Dari berapa menjadi berapa? Dari 20 kalau nggak salah, 20 sampai hampir 11 kalau nggak salah. Itu menipis sekali Pak, karena saya konsumsi ganggang. Ganggang laut asli, jangan digoreng, jangan direbus, cukup dikasih dikasih jeruk nipis, saya makan Pak, mentah-mentah. Apa komentar dokter setelah mendengar dan melihat fakta-faktanya? Kan kalau dokter pasti melihat dari
hasil diagnosanya menggunakan alat, menggunakan ronsen atau MRI atau CT scan, saya tidak tahu, USG, saya tidak tahu. Pasti dia lihat data antara sebelum dan sesudah. Apa tanggapannya, Bu? Tanggapan dokter akhirnya dia menyerah. Banyak perubahan yang Bu Ratna alamin. Saya harusnya MRI, cuma saya tidak mau. Karena kalau saya semakin di laser, tubuh saya bukan semakin sempurna, Pak. Semakin akan ngedrop dan akan mengakibatkan kefatalan di tulang rusuk saya, Pak, yang di belakang. Hmm, Karena kan itu pasti disuntik, Pak. iya, Saya iya. nggak mau masukin lagi obat. Saya alhamdulillah, Pak, saya manusia eksperimen sudah 7 kali operasi. Jadi saya sudah tidak mau namanya kena lagi operasi, meja operasi dan bau-bau operasi saya sudah tidak mau. Ibu Kalau operasi apa saja sampai 7 kali, banyak sekali, Bu. dulu usus buntu, Ya. ada laparoskopi, hamil anggur, terus Waduh, iya Pak, saya hamil endometriosis itu sudah 3 kali. endometriosis ya. Dan Jadi kalaupun saya operasi payudara saya, ini mungkin yang ke-8 kali. Jadi saya memutuskan stop, saya tidak mau namanya berbau rumah sakit untuk operasi sama suami saya. Kalaupun Tuhan mengizinkan saya sembuh, biarkan saya dengan cara saya mengikuti di Mobi, biarkan saya menemukan kehidupan saya yang lebih baik lagi di apa sudah diarahkan ke sini, biar saya membuktikan bahwa saya harus sembuh dengan program saya di Mobi ini luar biasa. Makanya saya sangat bersyukur di Mobi ini dengan Pak Eko, Pak Marianto, staf seluruh di Mobi. Saya sangat berterima kasih dengan jalur-jalur Mobi ini saya banyak perubahan, banyak kesembuhan. Alhamdulillah di April, Mei, Juni semuanya yang saya rasakan nol, negatif semua. hah? Saya akan sembuh total sama dokter. Ibu Hasil dinyatakan sembuh total. sembuh Luar total. biasa. Cuman tinggal satu lagi kista, cuma tinggal 1 senti dan miom sudah lumayan tinggal 5 senti. Itu yang saya rasakan. Kalau tumor yang di rahim itu hilang, Pak. Alhamdulillah saya tidak omong bohong. Itu faktanya real. Itu sudah saya fotokan semua sama Pak Marianto waktu itu. Sehingga Pak Marianto bilang, Bu, segimanapun tetap harus dijaga. Sampai detik ini saya masih konsumsi telur dengan ganggang. Oke, oke. Stop. Saya butuh lagi pernyataan Ibu. Ibu benar-benar sudah negatif dari semua penyakit kanker Alhamdulillah. tadi. Tumor, Pak. Tumor. Alhamdulillah. Negatif semuanya. Digini-giniin nggak sakit, Pak, sekarang. Saya Saya mau, ikut, saya ikut tercengang, Bu. saya Tercengang. bisa mukul orang, Pak, tangan saya. Mas Freddy sampai ketawa-ketawa. Mbak Ria juga sampai tercengang di sana. Ya, karena Alhamdulillah. begini, orang kalau andai kata sakit tumor, itu biasanya mereka selalu hopeless, Iya. kehilangan semangat untuk sembuh, kehilangan apa? Dunia jadi terasa datar sekali. Betul. Nah, gelap dan suram, buram. Nah, Ibu bisa membuat suasana yang tadinya benar-benar buram dan suram itu tiba-tiba menjadi berwarna kembali. Alhamdulillah. Hebat sekali, Bu. Yakinlah dengan apa diri kita untuk menjalankan di program MOBI ini dengan kepercayaan dan keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, tidak akan ada namanya kesembuhan, Pak. Ibarat kita minum obat, kalau mau sembuh itu bukan obatnya, diri kitanya yang menyembuhkan. Obat itu hanya perantara. Tuhan hanya memberikan, ibarat Pak Eko ini dikasih momen sama Tuhan, ini loh Pak Eko, ada banyak pasien yang kamu tolong. Seperti apa? Obatnya ya di Mobi, bukan di obat-obat yang lain. Makanya kalau tidak yakin tidak akan ada namanya kesembuhan. Proses apa yang Tuhan kasih? Yaitu keyakinan. Di mana ada jalan, di situ pasti ada penentuan. Percuma Pak, kalau kita ngikutin ke sana ke sini, kalau kita tidak yakin namanya tidak ada perubahan untuk kesembuhan. Ya. Dengan perjalanan ini saya ikutin Olnaf dari jam 3 pagi sebelum sholat tahajud, saya coba dulu di Olnaf pelan-pelan selama 14 jam. Dari pagi sampai ke malam saya ketemu dengan namanya. Makanya umur saya sudah 51, alhamdulillah kelihatan awet muda. Ya, ya. Itu Mas Mas Freddy pasti berpikir,
Ini pasti umurnya saya sama nih. Betul nggak Mas Fedi? Ternyata Alhamdulillah. ya 51 ya. Karena Mas Terima- Fedi pasti mikirnya pasti nggak jauh dari saya begitu umurnya. Ya, Kemarin 51 Pak, ya Alhamdulillah. luar biasa. Tapi memang saya lihat Bu ya, orang-orang Mobi memang pada saat mereka konsisten menjalani pola makan ini, usia mereka tampak lebih muda Betul Pak, dibandingkan usia kalendernya ya. betul. Iya. Suami saya sempat cemburu Pak, karena saya Kenapa udah cemburu? muda bukan tua lagi. Jadi muda lagi. Udah lebih benar Pak akuin. Itu kalau saya habis makan telur, si apa sel-sel yang kulit saya yang mati, sumpah Pak, ini beda Pak, kulit kemarin saya kulit saya hitam. Hmm. Ini Oh, kembali bungut ini lagi, kebanyakan makan ganggang dengan makan itu telur. telur ya. Ini bukan bohong, ini fakta. Ya. Tadinya hitam ini sampai segini. Karena mungkin karena kebanyakan obat sama ini udah menjalar kaku, kulit saya yang tadinya hitam, ya maksudnya ya agak nggak bagus, nggak cerah. Ya alhamdulillah semenjak saya ikut Olnaf, semenjak saya di Jadi MUPI, barokallah Pak. suami sekarang mepet terus ya Bu ya. Hebat lagi Pak, sebab aku katanya. Saya ikut senang Bu. Ya, Amin, amin. memang saya lihat perkembangan dari saya kan di anti diabetes dan kanker itu jumlahnya sekitar 26 sampai 27 ribuan di perkiraan saya karena ada beberapa data yang memang sedikit selisih, tapi selisihnya hanya ratusan orang saja. Amin. Saya lihat penampilan dari orang-orang yang menjadi pelaku gaya hidup Mobi itu memang penampilan jauh lebih muda. Kadang ada yang 10 tahun atau 20 tahun lebih muda Betul. dibandingkan usianya. Dan itu eh, kadang-kadang mengecoh. Nah, kemudian tapi dari semua cerita Ibu yang saya ingin tahu, apa yang Ibu ingin sampaikan dengan teman-teman di luar sana yang mungkin senasib dengan Ibu, tapi hatinya belum terbuka. Bukankah Ibu juga berawal dari hati yang belum Ketidakyakinan. tidak terbuka ya? Terus Iya. kemudian membuka diri dari berawal dari ketidakpercayaan sama sekali. Kemudian Ya, jadi berubah. Mohon berikan kesan dan pesannya. Silakan. baik. Untuk keluarga besar Mobi yang dimanapun berada, harapan kita itu sangat besar. Kesempatan kita di dunia ini cuma satu kali, artinya bukan berkali-kali. Kalau kita menentukan jalan untuk baik, yakinlah pengobatan itu bukan dari segi apapun, tapi pengobatan diri melalui proses kehidupan yang akan Tuhan sudah kasih. Ayo, yakinlah dan mantapkan hati ini untuk bisa kita sembuh. Contohnya saya pribadi yang awalnya tidak percaya dengan namanya Mobi yang begitu sangat saya benci, yang begitu sangat dilema buat diri saya. Akhirnya dengan kedeleman itu Tuhan buktikan bahwa saya yakin kamu sembuh dengan adanya proses di Mobi. Jangan mudah menyerah, jangan mudah pesimis, harus yakin. Yakin apa yang sudah Tuhan kasih, ikuti. Yang terbaik yang sudah Tuhan berikan, jalani. Yakin dengan kedepannya kita harus sembuh, bukan orang lain yang menyembuhkan. Dengan melalui orang lain itu memberikan kesempatan kita untuk sembuh, bukan orang lain juga yang memberikan obat itu hanya semata-mata apa ya janganlah mengabaikan kesempatan baik itu kita raih. Ayo sama-sama kita pegang tangan untuk kesembuhan kita masing-masing. Yakin, ikutin peraturan di Mobi untuk sembuh semuanya, bahwa kita ini kesempatan itu ada Tuhan kasih. Semakin kita diuji Tuhan, semakin Tuhan itu sayang dengan kita untuk lebih dekat lagi. Mantapkanlah untuk diri kita, yakin di Mobi, jalanin peraturannya, Olnafnya, IF-nya harus sempat itu dijalani. Kalau tidak yakin ya jangan, daripada terpaksa. Jadi kesembuhannya itu akan lama. Kalau kita yakin, sembuh itu akan lebih cepat datangnya. Saya ngikuti di Mobi, kalau nggak salah kesembuhan saya itu hampir 6, 5, 5 antara 5-6 bulan Pak Eko.
Iya. Sebenarnya yang 2 bulannya sampai bulan ini saya udah 8 bulan, tapi proses kesembuhan saya itu dari 5 bulan, Pak. Di 5 bulan. Nah, yang ketiga bulannya ini saya konsultasi dengan Pak Eko, dengan Pak Marianto, boleh menjalankan apa makan cerdas itu ya, Pak Ya, ya. Saya terus dari idenya Pak Pak Freddy. iya, saya tapi tidak menjalankan namanya makan banyak, Pak. Ya, Saya nasi masih belum makan, cuman secuil itu namanya singkong biar tidak terlalu kaku. Kalau mie saya belum belum berani. Kalau nah, bakso saya pun belum berani, Pak. Saya masih memberanikan diri itu hanya makan telur, daging dan ayam aja sama ikan-ikanan yang saya makan. Cuma ya, sayuran saya makan brokoli aja itu. ini luar biasa patut disyukuri, Ibu. Karena kenapa ya? Dari seorang yang tidak punya harapan, yang sudah apa ya? Mungkin tawar dengan semua Tuh. pengetahuan di luar yang menjanjikan kesembuhan, dan tiba-tiba sekarang sudah bulan ke-6 dan bulan ke-8, sorry, Ibu mendapatkan ini mukjizat loh. Ini mukjizat nih. Apa ya? Sesuatu yang luar biasa harus disyukuri nih. Dari seorang yang tidak punya harapan menjadi harap, luar biasa. Patut disyukuri. Sangat bersyukur Pak Eko. Makanya mudah-mudahan Pak Eko semuanya yang ada di jajaran Mobi sehat walafiat, panjang umur, bimbing kami terus, arahkan kami yang baik. Setidaknya silaturahim ini semakin lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan di luar sana yang tidak percaya dan tidak yakin, ayo mari-mari, marilah kita istilahnya bergandengan tangan, mempergandengan tangan untuk memperkuat yakin kita akan sembuh dengan jalur yang sebetulnya sudah Tuhan kasih gitu loh. Ini loh di sini tempat kamu tanpa maaf, tanpa ada biaya, tanpa ada suatu tenaga yang kuat. Cuma menagakan diri untuk ayo yakin sembuh. Dan kamu bisa, tanpa kamu bisa pun kamu tidak bisa buat apa-apa. Ingat di luar sana masih banyak pertolongan yang kita tolong. Itu Ya, aja Pak ya. saya. Baik, Bu Sri Ratna, terima kasih banyak untuk testimoninya. Ini sangat mengesankan sekali. Amin. Eh, Tidak banyak saya mendapatkan testimoni-testimoni yang menakjubkan seperti ini, di mana Amin. bisa hilang seluruhnya dari Amin. tanpa harapan menjadi punya warna dalam hidup. Terima kasih sekali lagi untuk testimoninya di pagi ini. Ini mudah-mudahan menggerakkan hati teman-teman yang Amin. di luaran yang masih kebingungan kemana mereka harus mencari. Baik Bapak Iya. Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu tertarik dengan konsep cara hidup alami dari Mobi, di mana Mobi mengajarkan tentang naturopatik, yaitu jalan alam, jalan alami. Bapak Ibu bisa menghubungi seperti di deskripsi. Di sana ada 3 orang admin yang akan senang hati membantu Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sakit diabetes atau sakit kanker? Nah, ada Mas Freddy, ada Mbak Ria, dan juga Mbak Mary yang akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu. Jadi jangan sungkan. Bu Ratna, terima kasih banyak untuk testimoninya. Ini luar biasa. Sama-sama. Tuhan Selamat pagi, memberkati. sampai ketemu lagi, Bu. Selamat pagi, Mobi. I love you. Terima